Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Sebentar ya. Nah, berdasarkan teks pola lantai gerak tari yang tadi pada gambar di atas, kita akan mencoba mengerjakan beberapa tugas berikut ya. Nah, di sini tugas yang pertama, tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Nah, usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Kemudian gunakan kosakata baku. Nah, pola lantai tari adalah garis imajiner atau hayal yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari tadi ya. Kemudian yang kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut seperti yang sudah Ibu berikan contohnya tadi, ada tari legong dan ada tari saman. Nah, ini adalah pola lantai tari legong. Jadi di sini anak-anak, pola lantai tari legong itu dia membentuk formasi sebuah lingkaran ya. Kemudian di contoh pola lantai tari saman dia seperti ini. Pola lantai itu nah seperti ini, memanjang seperti ini ya. Nah, ini adalah formasi dari pola lantai tari legong dan tari saman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat ya siklus air dan bencana kekeringan ya. Kalian bisa buka bukunya halaman 64 sampai 65 ya. Nah, di sini peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Nah, di mana manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, kemudian keperluan industri dan juga pertanian. Nah, di sini siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kemudian kotoran pada air tidak akan menguap ya. Nah, uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, uap air yang dihasilkan pun adalah air bersih, siap dilakukan untuk berbagai keperluan manusia ya. Nah, yang selanjutnya, air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah lalu menjadi air tanah. Nah, air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah ini biasanya lebih jernih dan lebih bersih ya. Jadi karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Nah, untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dan dengan cara menggali lubang ya. Nah, di sini air hujan yang tidak meresap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu akan menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, kemudian danau dan laut ya. Jadi air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah ya. Nah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali ya. Nah, yang selanjutnya, air ini biasanya lebih kotor ya karena mengandung lumpur. Nah, air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Nah, pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Nah, air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah ya. Jadi itu adalah proses air tadi ya anak-anak, dari air kemudian ke air tanah. Nah, jika air sungai dan air danau surut akan menyebabkan berkurangnya penguapan air yang sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Nah, akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Nah, oleh karena itu sumur-sumur penduduk pun menjadi kering ya. Nah, di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih ya. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, maka bencana kekeringan akan terjadi ya. Nah, mari kita biasakan untuk menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak di sini ya, agar kita tetap bisa menikmati air ya, atau kita bisa terhindar dari bencana kekeringan, maka kita harus membiasakan diri untuk menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk mencegah berkurangnya air yang kita perlukan atau kita konsumsi sehari-hari ya. Kemudian kita juga bisa mencegah terjadinya kelangkaan air bersih ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Peristiwa apa sajakah yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Nah, tentu saja peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks itu yaitu
Ada siklus air, kemudian ada penguapan air, ada hujan, ada air mengalir, dan adanya terjadinya air tanah tadi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Jelaskan. Nah, pada proses siklus air, ada tahap penguapan air dari permukaan bumi, yaitu ada dari air laut, kemudian ada air sungai, air danau, dan genangan-genangan air lainnya ya. Nah, pada saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal. Nah, uap air yang akan naik membentuk awan merupakan uap air yang bersih, di mana saat awan menjadi mendung, lalu turun menjadi hujan. Nah, air yang turun merupakan air bersih ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan air tanah? Nah, air tanah adalah air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Nah, di mana air tanah lebih jernih dan lebih bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan ya. Nah, manusia bisa memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Nah, tentu saja berbeda ya anak-anak. Jadi di sini air tanah lebih jernih dan bersih daripada permukaan karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Nah, oleh karena itu manusia biasa memanfaatkan air tanah untuk keperluan sehari-hari dengan membuat sebuah sumur ya. Kemudian pertanyaan yang kelima, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Jelaskan. Nah, tentu saja ya anak-anak, itu karena air permukaan merupakan air hujan yang tidak terserap oleh tanah. Nah, air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah tadi. Kemudian yang selanjutnya, apakah akibat dari musim kemarau yang panjang? Nah, saat musim kemarau panjang, maka air dan air tanah ya, air permukaan tadi kemudian dan air tanah akan menyusut ya. Nah, kekurangan air pun akan menyebabkan bencana kekeringan. Jadi, mengapa tadi kita harus selalu menghemat air, kemudian kita harus menjaga agar air itu tetap terjaga kemurniannya, kemudian kebersihannya, itu untuk mencegah kelangkaan atau kekeringan air ya. Nah, jadi anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran atau materi kita tentang pola lantai, kemudian ada siklus air ya. Nah, nanti anak-anak bisa belajar kembali di rumah ya dengan membuka video pembelajaran hari ini, kemudian catatlah materi-materi penting ya, pindahkan di dalam PowerPoint ini, kemudian kalian bisa pindahkan ke buku catatan untuk kalian belajar di rumah. Nah, bagi anak-anak yang belum mengerjakan ulangan subtema 1 ya, tema 8 subtema 1 kemarin, tolong dikerjakan ya. Kemudian bagi anak-anak yang belum mengambil buku, tolong ambil bukunya ke sekolah ya. Jadi kalian sekarang sudah masuk tema 8 dan nanti akan masuk ke tema 9. Jadi susah kalian belajar kalau kalian tidak ada bukunya ya. Nah, kemudian untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, segera dikumpulkan ya. Ibu masih tetap menunggu ya. Jadi tolong dikumpulkan ya secepat mungkin karena ibu akan merekap nilai kalian ya. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi pembelajaran yang berikutnya di pertemuan yang berikutnya ya. Sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Akhir kata ibu ucapkan terima kasih sudah mau menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.